13 hari perjalanan, dan 12 anggota tim. Perjalanan lebih dari 1000 km dari UIN Raden Mas Said Surakarta dan membutuhkan 3 hari perjalanan darat. Ekspedisi spesialisasi merupakan salah satu program kerja Mapala Spekta yang berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagai syarat untuk kenaikan jenjang menjadi anggota penuh. Ekspedisi kali ini bernamakan Ekspedisi Andalas yang akan dilaksanakan di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Ekspedisi ini dibagi menjadi 4 divisi, yakni penelusuran gua di kawasan Kars Bukit Bulan, pendakian di Gunung Masurai, arus jeram di Sungai Batang Asai, dan panjat tebing di Lembah Harau. Ekspedisi Andalas menapaki tanah emas yang terbelah khatulistiwa. Perkenalkan, nama saya Abdul Hayy Al-Ghifari. Saya mempunyai nama rimba Luntang dan sebagai ekspeditor dari Gunung Hutan di Ekspedisi Andalas. Ya, untuk selanjutnya nama saya Fauzan Syufa Usudur. Kalau untuk nama rimbanya bisa disebut siapa nama gue? Onceleng. Ya, nama gue Onceleng. Jadi saya sebagai ekspeditor di Gunung Masurai di Ekspedisi Andalas. Ekspedisi Andalas. Jadi Ekspedisi Andalas ini adalah sebuah ekspedisi spesialisasi yang dilakukan oleh Mapala Spekta pada setiap tahunnya. Lalu untuk ekspedisi ini ya memang ditujukan sebagai syarat kenaikan jenjang. Akan tetapi di samping itu ekspedisi ini kan jadi salah satu kegiatan rutin kami dalam melakukan tadabbur alam. Ini makanya kenapa kita seperti ini, ya untuk tadabbur dengan alam supaya kita lebih bertadabbur. Dan oke teman-teman, ekspedisi kali ini kita lakukan di Pulau Sumatera, tepatnya di Gunung Masurai. Ya. Jadi Gunung Masurai ini adalah sebuah gunung di daerah Jambi, Kabupaten Merangin, Desa Sungai Lalang. Ya. Dan kita menggunakan jalur Sungai Lalang, via Sungai Lalang. Estimasi pendakian Gunung Masurai pada saat itu kita total membutuhkan waktu 3 hari 2 malam untuk sampai ke puncaknya. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan dan apa yang kita ekspedisikan di sana? Yang pertama, ekspedisi kita ini membawa nama bendera Spekta dan UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kedua, kita melakukan spesialisasi. Spesialisasi yang kita lakukan adalah kita melakukan pemetaan jalur sepanjang pendakian via Sungai Lalang. Menggunakan apa via Sungai Lalangnya? Jadi kita tracking jalur pada saat itu menggunakan GPS Garmin. Ya, GPS. Lalu ini cerita tentang pendakiannya nih ya. Cerita tentang pendakiannya itu jadi sebelum kami naik ke Gunung Masurai itu kami sempat datang ke base camp Sungai Lalang. Itu barusan kayak ketemu rombongan pendaki tadi kesini nggak? Iya bang, itu anak-anak aja tuh bang. Tadi ya kami juga naik Angkong Koni, terus juga dapat kira juga kan Di pondok terakhir ya? ya di terakhir, terus ya di puncak juga gitu. Di base camp Sungai Lalang, setelah itu kami lanjut di pondok akhir. Nah, pondok terakhir nih jadi posisinya dia tuh ada di sebelum pintu rimba. Sebelum pintu rimba. Jadi posisi kalau kita mau naik gunung nih, ini kita udah ngelewatin ladang dulu, pemukiman warga segala macem lah. Nah itu baru nanti ada namanya pondok terakhir. Jadi itu bentuknya ya kayak gubuk lah, biasa gubuk. Ya. Cuman dia posisinya di paling ujung, posisi paling tinggi di daerah itu. Jadi sepanjang pendakian itu dari awal nih ya, dari pos pendakian menuju pondok terakhir. Jadi kita masih ngeliatin ladang tuh, tapi jalan udah
sedikit curam, sekitar 20 derajat lah, 20 derajat. Nah, terus naik lagi, kita melewati ladang, kiri kanan ladang, dan ladang di situ yang kita lewatin ada ladang kopi, ladang kentang, ladang sayur-sayuran warga lah, dan ladang kayu manis. Nah di situ di Gunung Masurai ini banyak warga warga yang menanam kayu manis. Sekarang pukul 8:15 kami memulai trek. Ya kami udah dari base camp kita jam 8 pas, sekarang kita udah 15 menit di jalan. Jam 8:15 kita memulai trek pendakian ya. Ada kata-kata untuk perjalanan kita nanti? Gak ada lah, kita rasakan dulu perjalanan kita. Sampai jumpa nanti di atas. Oke, siap. Rumah di daerah ini ya seperti ini, menggunakan kayu. Ini dianget semua. Ya, jadi jalur Masurai kiri. Oke, kita ke kiri. Haus. Minum. Depan kopi semua itu. Dari base camp Sungai Lalang menuju pondok terakhir. Sekarang posisi kita ada di itu tuh. Nah ini posisi kita nih sekarang. Nah tadi trek kita nih, tadi sudah saya tandain trek dari base camp Sungai Lalang. Nah ini BC Sungai Lalang nih, kita udah ngetrek set. Nah ini dia pondok terakhir, posisi kita saat ini. Mana bang? Ini asli tangan sendiri. Manualan aja ya. Oke siap. Nah, jadi pada saat pendakian dimulai ini kita mendaki cuma 3 orang ya. 3 orang pendaki. Jadi kami berdua sebagai ekspeditor, saya Luntang dan Mia Ocleng sebagai ekspeditor, ditambah dari warga setempat ini sebagai orang yang memandu kami dalam pendakian gunung. Istilahnya dia yang tahu seluk-beluk dari Gunung Masurai itu dia gitu. Nah, dia namanya itu Bang Tony. Ekspedisi Andalas sukses. Ya. Lakukan untuk dulu, baik pembersihan jalur, pembuatan tempat istirahat, sama saya. Itu saya belum mikirkan untuk orang lain. Aku yang paling sering naik. Setelah itu kan, setelah dari pondok akhir, nah baru kita jalan lagi. Nah di situ kita menemukan pintu rimba. Jadi pintu rimba ini adalah pintu yang
Ibaratnya kayak sebuah awal mula gerbang pembukaan kita melakukan pendakian. Nah, di situ kita sudah mulai merasakan sensasi dari pendakian karena kita bakal melewati batang pohon. Ya, batang pohon itu panjang dan kita melewati tengah-tengah batang pohon itu. Di bawah batang pohon itu ada jurang. Jurangnya itu kurang lebih setinggi 2 meter. Nah, jadi untuk menjaga keseimbangan kita jangan sampai jatuh ya, kita benar-benar harus seimbang. Di situ nggak ada pegangan apapun. Kalau jatuh langsung ke bawah. Siratal mustaqim. Yuk, hati. Kita memasuki pintu rimba. Ya, ini gapuranya di depan nih. Ya. Nah, inilah gapura pintu rimbanya. Enggak, kita lewatnya bawah. Mana Ya. gapuranya ini, Bang? Nah, itu gapuranya itu. Ini. Alami kan. Gapuranya pintu rimbanya Mas Surai. Jadi Mas Surai itu selalu punya pintu untuk mau sampai ke sesuatu tempat. Ini pintu rimba ini, guys. Gapuranya. Selamat datang di pintu rimba Gunung Masurai via Sungai Lalang. Terus ada tempat break di depan. Jadi mungkin agak sedikit beda pintu rimba kami, sangatlah sederhana ya. Karena sesuai dengan alam kami yang masih asri. Siap. Pintu rimba. Pintu rimba. Pintu rimba Gunung Masurai 2940 mdpl. Ini 2940 mdpl. Hah? Puncaknya maksud gua. Perjalanan dari tadi ya Pondok Abang tuh terakhir sampai sini. Itu saya rasa mantap sih, Bang. Oke. Soalnya di Jawa jarang kita nemuin kayak gitu. Kita kerangkak terus lewat di atas batang pohon. Mantap pokoknya. Kebanyakan jalur-jalur ekstrim seperti itu dia ada di atas. Sedangkan kita di bawah sudah melewati jalur yang cukup ekstrim seperti itu. Pokoknya wah lah. Niatan kami sebenarnya di sini mau kita bikin sejenis kayak taman anggrek. Taman anggrek. Oh, berarti sini banyak anggrek ya, Bang? Banyak. Jadi itu yang saya bilang kemarin. Banyak anggrek yang berjatuhan di truk, nanti bisa kita temukan. Nah, kita selamatkan, kita taruh di sini rencananya. Rencana. Yang penting punya wacana dulu. Iya, yang penting wacana dulu. Setelah pintu rimba, kami naik lagi mencapai di pos 1. Pos 1 atau sektor 1. Pos 1 atau shelter 1. Shelter 1 ini posisi mata air tuh masih mudah ditemukan. Jadi kita sempat ngecek posisi shelter 1 di GPS Garmin ya. GPS Garmin. Setelah itu kita ngecek kondisi mata air dan ternyata mata air yang di shelter 1 ini apa, Teh? Sungai. Nah, sungai. Dia tuh sungai kecil gitu. Sungai kecil. Tapi emang di situlah sumber mata air di shelter 1 sebelum kita naik. Jadi kita bisa ambil air, ambil bekal di shelter 1 itu untuk perjalanan naik ke atas. Mantap. Ini bukan salah satu. Ada pelangnya. Oke. Itu depan udah shelter 1. Nah, Shelter 1. shelter 1. Mantap. Gokil. Minum. Oke, ini shelter 1. Setelah perjalanan dari jam berapa tadi kita? Jam 10. Sekarang jam
10.52, 1 jam dari kita dari pondok terakhir. Iya. Ya, ini dia shelter 1. Kita akan turun ini buat ngambil air. Yo, jalan yuk kita yuk. Jadi di shelter 1 ada mata airnya. Nah, kita ikutin aja nih. Nah, ini dia. Tuh. Tuh dia. Ini mata air ini dinginnya mantep juga ini. Tuh bisa langsung kita minum tuh. Bisa langsung. Jernih sekali airnya, kelihatan dari sini tuh. Nah, minum. Seger. Yoi. Dah yo. Mineral aqua kalah ya. Kalah pokoknya, kalah. Yo. Ya, ini kita habis ngambil air. Kita mau kembali ke shelter 1. Ayo teh jalan teh. Kemarin benar backpackeran itu. Bang, nanti rokok abang, jawab aja. Abang ke rokok kita aja. Aman. Ya, Pak, aman. Kita juga rokok aman. Kalau abang buat Shelter 1. Oke. Sip. Oke, ini koordinat kita. Ketinggian kita 1912 sekarang. Oke. Nah, ini shelter 1. Sip. Jelas ya? Nah, ini kita dapat buah. Yang Bang Tony juga belum tahu ini buah apa ya Bang ya? Nah, nanti sampai bawah kita cari tahu ini buah apa ini. Nah, pohonnya aja gue nggak tahu yang mana. Mungkin juga bukan buah atau apalah, ini mungkin semacam bibit pohon ini malah mungkin. Iya, dari pohon sih yang jalan biji. dari pos 1, dari shelter 1 menuju Shelter 2. shelter 2. Setelah shelter 1 kami merasakan, wah ini beda nih dari gunung yang lain nih gitu. Biasanya kita dari shelter 1, pos 1 gunung yang lain kan kita merasakan, wah jalan tuh masih enak lah, landai lah. Ini enggak nih, jadi jalan tuh udah nanjak, udah bener-bener nguras tenaga. Ya. Gitu. Itu baru dari shelter 1 menuju shelter 2. Terus dari sini juga shelter 1 sampai shelter 2 itu perjalanan di tempat di mana kita paling banyak nemuin anggrek itu dari shelter 1 ke shelter 2 ini tadi. Itu yang jadi unik dari Gunung Masura ya. Jadi Gunung Masura ini bisa dikatakan gunungnya anggrek. Kenapa gunungnya anggrek? Jadi setiap perjalanan dari bawah sampai puncak kalian bakal nemuin anggrek. Ratusan bahkan ribuan anggrek. Jadi anggrek. Gunung Masurai terkenal dengan 1000 anggrek, gunung 1000 anggrek. Ini namanya pendakian kalau di Sumatera. Tadi kita tambahkan pakai tangan, Bung. Lihat bunder gitu. Baru contoh kecil sebelum yang sesungguhnya. Karena untuk mencapai satu titik yang indah kita harus melanjak, ada tanjakan setan nanti. Di depan shelter 2 dengan beberapa trek mantap yang kita lewati. Akhirnya nyampe shelter 2. Sini. Banyak sekali lumut hijau di sini. Lumut hijau. Shelter 2. Kemarea. Tapi tidak direkomendasikan oleh Kuncen untuk ngecamp di sepanjang jalur. Setelah perjalanan hampir makan 1,5 jam. Dari shelter 1 ke shelter 2 ini kita udah tandain nih, ini rute kita ini. Dari shelter 2 menuju ke shelter 3 itu pendakian juga semakin naik grade-nya, dan kita sudah mulai
menggunakan teknik scrambling. Jadi scrambling ini kita sudah mulai karena kaki dan tangan nih buat naik, menggunakan kaki dan tangan, karena di setiap perjalanan itu kita menemukan tanjakan-tanjakan yang benar-benar dia 40 derajat ya. Iya. 40 derajat kayak gini, dan itu ada beberapa kali kita temukan, dan tingginya pun ya lumayan 15 meter dan sampai 20 meteran. Jadi benar-benar kita harus menggunakan kaki dan tangan untuk memanjat terus naik lagi. Jadi untuk pendakian Gunung Masurai ini sebenarnya kita lebih banyak manjatnya daripada jalannya. Karena udah ini treknya udah nggak ada ampun-ampunnya lagi. Kalau dari 1 ke 2 treknya masih oke lah. Ya inilah kita Pemanasan santai. Kalau ini jujur saya katakan udah nggak ada ampun. Expert. Di depan kita ini sekarang yang dinamakan tanjakan lemari. Kita coba, yuk. Naik gunung apa climbing, Om? ya, kita Dua-duanya. rock climbing. Bukan rock climbing, mountain climbing. Ya. Masurai kok gini-gini amat ya. Tumutnya masih terjaga ini. Treknya juga pun mantap. Ya. Mantap pokoknya. Mau tanya Om, Ya, masalah sampah gimana Om? Dari awal sampai sini Om. kalau dari saya sendiri jujur ya, Nah, lihat sampah itu hampir nggak ada, Bang. oke, makasih. Iya, Bersih lah untuk sampah. Waduh, Pokoknya ini harus gini. masih bener-bener asri. Sampah masih ya nggak ada lah kita nemuin Ini Om Oclengnya kayak penampakan aja jadinya. Udah nyatu sama kabut. Aduh. Baik. Nah, teman-teman, inilah tanjakan dinding lemari dan ini rutenya ya. Ada. Ini teman-teman lagi menyelesaikan dan si Ocleng udah selesai, tinggal lundang. Oke, udah selesai. Nah, ini tanjakannya ya. Ini kameranya dari atas, kita lurusin aja nih kameranya nih. Bener-bener 100 derajat kameranya kita lurusin. Oke, kita selesaikan dulu. Akar itu gantung. Akarnya menggantung. udah kayak tangga berarti Bang. Iya. Lumutnya lihat tuh. Wah, Mantep boy. Sumpah mantep banget. ini Masurai 1000 akar ini saya namain ini. Tuh, akar semua. Bang Tony juga bilang 1000 akar. Tuh, depan 1 juta. 1 juta akar. Jadi jalur 1 million. Akar itu apa? Sastra Inggris. Sastra Inggris, akar itu apa? Di pintu gapura puncak 1 Gunung Masurai, di mana kita telah menyelesaikan trekking yang berat. Lo latihan nabi apa? Oke, pintu 1, pintu 2. Kalau lo bisa melangkah, kalau nggak bisa lo merayap juga. Itu satu. Pintu 1. Untung pendek, Bang. Tuh mulai apa lagi? Tuh 2 3. Pintu 1, pintu 2. Udah kayak diksar apa ya? Kalau gue sih tetap yang loncat. Nih, ini kalau gua nih. Udah gak mau sakit tuh. Di depan 1 lagi. Terakhir ini. Iya, Yo, Ya. terakhir. ini kecek banget lagi.
Gitu. Jadi setelah shelter 3 itu kami sudah menuju ke puncak 1. Ya. Puncak 1 Gunung Masurai itu posisinya tepat di atas Danau Kumbang. Kumbang ya, Danau Kumbang. Kali ini kita benar-benar di puncak. Tuh, lihat aja tuh puncak tuh. Nggak percaya. Puncak! Ini dia suasana puncak 1. Tuh. 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 Ya, inilah Danau Kumbang. Hati-hati bang. Nah, puncak Masurai ini dia lihat nih. Ini puncak 1. Titik koordinatnya. Elevationnya 2728 mdpl ya, ketinggiannya. Oke, kita lihat. 2700. Nah, ini dia puncak 1. Setelah dari puncak 1 kami turun ke Danau Kumbang. Itu trek yang benar-benar gila sih. Ada di situ namanya trek Tanjakan Setan. Nah, jadi Tanjakan Setan ini apa ya? Sepanjang dari pintu rimba sampai puncak 1. Wah, itu udah gak ada yang nandingin dah. Itu Tanjakan Setan tuh yang benar-benar nguras tenaga. Gokil sih itu, gokil. Dan pada saat kita melakukan pendakian, cuacanya itu hujan. Kita hujan, pas banget hujan di ini pas Tanjakan Setan. Jadi kita kan menggunakan mantol kelelawar itu. Ponco arus. Ponco. Nah, jadi karena pakai ponco ini kan mengganggu pandangan kita karena kita kan turunnya itu benar-benar turun. Jadi untuk kita motor itu nggak kelihatan karena terhalang ponco. Jadi yang agak ribet di situ sih. Jadi karena pendakian kita waktu itu di musim hujan. Yang sudah kita lalui tadi dari start awal sampai puncak 1 itu belum seberapa dibandingkan ini ya. Jadi saran-sarannya kalau mau ke Masurai dari start sampai puncak 1 nggak usah ngeluh Kalau belum nyobain Tanjakan Setan. Dah nikmatin aja trekkingnya. Ya, sangat. Tapi di atas kepala. Ya nggak kelihatan, gua sama aja. Kelihatan. Apanya nggak kelihatan? Jalurnya yang nggak. Ocleng udah nyampe. Udah sedikit titik aman. Dan ini tinggalan luntang. Yuk. Oke, di kaki sebelah sini ada batu sudut sini batu. Ini batu sini sebenarnya. Mantap. Oke, ini jalurnya kelihatan ya teman-teman. Nah, ini vertikal 100 derajat. Sepakat, Tang? Kelihatan, Bang. Oke. Oclengnya udah di bawah. Oke. Nih 100 derajat nih. Setelah itu kami sampai di Danau Kumbang. Danau Kumbang. Jadi kita bermalam di Danau Kumbang. Seru nih ceritanya di Danau Kumbang nih. Jadi kita mendirikan camp di sana dengan view danau ya. Danau. Wah, seru. Jadi danaunya itu bersih. Danaunya bersih, yang pertama bersih, terus yang kedua
airnya itu jernih sekali. Ya, airnya jernih sekali gitu, danaunya. Dan vegetasi di situ banyak tanaman bonsai alami. Kita nginep 1 hari di situ ya, ngeres karena kita nyampe di Danau Kumbang itu pukul sebelum maghrib, itu pukul 5-an, pukul 5 sore. Jadi setelah itu kita bersiap-siap, kita buka tenda segala macam, mempersiapkan, dan kita memutuskan untuk beristirahat di sana. Selamat datang di kaldera tertinggi Asia Tenggara di ketinggian 2500 mdpl. Ya. Disambut oleh teman-teman kita yang ada di sini. Makasih atas sambutannya. Ada Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Lebakom. Ini masakan kita malam ini. Yang masak ini chef paling jago Setawangmangu nih. Kok pakai kuahnya itu? Nah, ini nih. Nah, ini ada sayur, ada sarden, campur sosis, pokoknya mantep dah. Nah, penghujung Malang, kita membuat api obor di pinggir Danau Kumbang. Ya. Sambil makan stik pisang ya, bukan stik wagyu ya. Hangat-hangat, tapi unggun lah, kita udah selesai masak sebagainya. Nah, ini kita mau berangkat untuk istirahat ya. Hingga esok harinya ya. Iya. Esok harinya kita makan segala macam, packing lagi, prepare buat naik menuju lanjutkan pendakian. Puncak 1, kita jadi balik lagi. puncak 1 tuh. Jadi kan karena di Danau Kumbang ini kita mempunyai misi pengecekan air. Jadi misi pengecekan air ini kita mengecek air yang ada di danau. Salah satunya Danau Kumbang. Nah, Danau Kumbang ini kita cek dan airnya ini ada di pH 7. pH 7. Jadi pH-nya ini untuk dikonsumsi aman. Ya, untuk pH-nya. Terus lanjut setelah itu ya. Naik kan? Kita balik lagi, naik lewat tanjakan setan yang benar-benar keras tenaga menuju puncak 1. Setelah puncak 1 kami melanjutkan perjalanan menuju puncak utama, puncak top Gunung Masurai. Ya, jadi yang benar-benar ngerasain feel seperti hutan ini benar-benar asri, benar-benar tidak terjangkau manusia. Ini kalian bakal ngerasain dari perjalanan puncak 1 menuju puncak top. Ya. Bener-bener dah ini. Undangannya. Oh. Menu pagi ini adalah nasi goreng sosis saus tiram dengan toppingnya pisang goreng. Gas. Kita makan langsung, Bang. Cepat, Bang. Makan, ini dikasih 8. Jadi tarsa berapa sih? Nah, ini ya, kembali lagi nih di sini berarti ya pada intinya air Danau Kumbang aman untuk diminum ya. Nah, yo lihat kan ambil kamera tuh, lihatkan lah kita danaunya. Ini airnya nih. Airnya tuh ya bening ya. Tembus pandang.
tembus pandang, benar-benar bening, terus udah itu nggak berbau. Ini di Gunung Masurai ini, perjalanan dari puncak 1 menuju puncak top ini kalian bakal nemuin rawa di setiap perjalanan. Ya. Dari puncak 1 menuju puncak top ini kita bakal nemuin mata air yang lucu, mata air yang unik gitu. Namanya apa? Mata air teh. Mata air teh. Ya, jadi emang airnya di situ Warna udah seperti teh. Warnanya seperti teh dan itu Tidak berbau. Jadi tidak berbau, tapi rasanya itu ada rasa kayak endapan daun. Kita lagi berada di sebelum sektor 4 ya Bang, menuju summit. Nah, sini kita menemukan sebuah mata air. Ini mata air unik. Kenapa unik? Warnanya ini seperti warna teh. Tapi mata air ini bisa diminum. Mana ya? Ini warnanya kayak gini, warnanya kecoklat-coklatan. Ini warnanya beda sama yang di danau tadi. Coba ya. Tuh. Dari dalam ini juga udah kelihatan tuh warna itu. Ya. Ini rasanya ya. Oke. Jadi sumber air terakhir menuju puncak top itu ya di situ, di air teh. Air teh. Karena nanti setelah itu kita akan melewati Istana Lumut dan lanjut lagi sampailah puncak top. Nah. Sekarang kita ada di shelter 4. Istana Lumut. Istana Lumut. Itu depan situ sih yang enak, agak luas. Untuk breaknya itu. Ya, sekarang kita lagi di Pintu masuk Istana Lumut. pintu masuk Istana Lumut ya. Setelah dari sektor 4 yang nggak jauh sih, tapi nanjak lumayan. Agak ada bonusnya tadi sektor 4 ke Istana Lumut. Sekarang kita lagi berada di pintu masuk Istana Lumut. Nah, kira-kira ke puncak berapa menit Bang? Satu aja udah. Di sini Kita nggak tahu nanti. dapat nih. Oh iya. Ini ada anggrek. Ini pohon apa Bang? Anggrek. Pohon anggrek. Jenis anggreknya saya kurang paham, tapi warna bunganya pink. Ini satu yang lagi cuma mana kantongnya nih? Mana Bang? Nah, ini kantong semar nih. Mana kantong semar? Kantong semar. Yo, Oh iya nih. bagi ahli dalam flora ya. Nah, itu kantong Tunggu semar nih. tuh. Ya, kantong semar. Ini. Ah, Nih. kantong semar. Kayak apa gitu ya Bang? Oke. Kami menemukan jejak. Ini jalan menuju summit nih. Tuh. Ada terowongan melihat atas. Sampai begini tuh. Gimana Bos? Jalurnya Bos? Ya, tuh, ini Nah, daerah Pulau Tengah. Pulau Tengah. Jakarta Timur. Aduh. Jakarta Timur. Ini kita sudah mau sampai di top.
Detik-detik. Ya, detik-detik ini. Tuh jalan kayak gini nih, tuh diinjak kayak gitu. Kita udah sampai ke top ini. Alhamdulillah, ini dia puncak top. Puncak top Masurai. Perjalanan hampir 2 jam ya dari sektor 4 dan 1 jam dari Istana Lumut ya, akhirnya kita sampai di puncak top dengan ketinggian 2950 mdpl. Ini gila. Kopi gajah. Nah, top 11. Kopi Mau gajah. pakai gula apa enggak? Bebas. Kita mah suka apa aja bang? Ya, sini. Nikmatin kopi gajah tanpa gula hari ini. Kayak puncak top gak kayak puncak-puncak lain ya. Sini puncaknya terbilang ya lebat. Ya, jadi setelah nyampe puncak top, kita nggak lupa melakukan pengibaran bendera dan pengibaran bendera merah putih dan juga bendera Mapala Spekta. Iya. Bendera Mapala Spekta. Di situ juga kami apa ya? Karena namanya juga puncak ya, puncak top ya. Jadi banyak variasi ketinggiannya. Nah, ketinggiannya itu yang asli itu yang kita cek di GPS Garmin. GPS Garmin itu kita dapat berapa? 2950. Nah, 2950 mdpl. Jadi puncak top ini berada di ketinggian 2950 mdpl. Ini bang. Ekspedisi Andalas sukses! Ke puncak 1. Warnanya juga beda ya? Warna, bentuk. Ya, lumayan bagi yang mau melakukan penelitian tentang kantong semar, lumut, anggrek. Di sini cukup lumayan banyak varietas ini anggrek. Mas sayang ini belum mekar. Kalau udah mekar cantik kali. Warnanya pink dan baunya harum banget. Ya, menu kita kali ini adalah Gulai pedeh asam manis. gulai pedeh asam manis. Pokoknya lengkap, asam manis pedas. Nah, ini mie, nah itu sop sosis dan sebagainya. Nah, ini yang masak nih. Mudahku berlari, mudahku bermimpi, mudahku berapi, mudahku tertawa, mudahku terlena.
estimasi pendakian itu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam nih ya. Jadi pendakian hari pertama itu diusahakan sampai ke Danau Kumbang. Kita bakal ngecamp di sana di Danau Kumbang. Kalian bisa ngecamp, bisa istirahat di situ. Lalu untuk estimasi hari kedua itu kalian melakukan perjalanan menuju ke puncak top, dan itu nggak bisa langsung turun. Kita bakal ngecamp di puncak 1. Jadi kita naik Summit Attack, bawa barang secukupnya untuk sampai ke puncak top, lalu turun lagi sampai puncak 1. Di puncak 1 itu kalian bakal ngecamp lagi di situ karena tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan turun. Ya, itu tadi cerita yang bisa kami sampaikan. Benar-benar. Ya, semoga bermanfaat tentunya buat para pendaki-pendaki yang akan melakukan ekspedisi di Gunung Masura itu ya. Semoga mendapatkan kurang lebih gambaran terkait jalur pendakian ya, terus untuk perizinan, untuk perizinannya, terus untuk pengalamannya nanti apa aja yang harus dipersiapkan dari kondisi jalur pendakian seperti itu. Nah, itu semuanya harapannya dari video ini, setelah teman-teman semua menonton video ini bisa mempunyai gambaran dan mempersiapkan segalanya dengan matang. Ya, jadi itu kurang lebihnya kami di sini. Terima Saya kasih. Onslang, Dan Sudur. Dan saya Lunteng Abdul Hayy Al-Ghifari Mengucapkan undur diri. Salam lestari. Yo. Ekspedisi Andalas. Ekspedisi Andalas sukses. Benahilah semua salahmu, salah tujuan. Mudah tidak selamanya kita akan menua. Mudah ku berlari, mudah ku bermimpi, mudah ku berapi-api, mudah ku tertawa,